Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 10 yang bab keempat tentang hikayat. Apa sih hikayat itu? Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri hikayat. Ciri-cirinya adalah kemustahilan, mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kedua, kesaktian, berisi tentang kesaktian yang biasanya tentang pendekar dan sejenisnya. Yang ketiga, anonim, tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya, tapi cerita itu ada. Kemudian yang D, istana sentris. Istana sentris adalah hikayat yang menceritakan tentang kerajaan dan isinya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dalam hikayat. Ada beberapa nilai, yaitu nilai religi, agama, nilai moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Kemudian yang keempat, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam hikayat. Yang pertama, unsur intrinsik. Sama halnya dengan karya sastra yang lain, unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri, yang menyangkut sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Selanjutnya tentang kata arkais. Arkais itu kata kuno. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat dapat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata arkais atau kuno. Kemudian, gaya bahasa dan konjungsi. Gaya bahasa yang digunakan adalah antonomasia, adalah penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, seperti yang mulia, sang raja, sang ratu. Yang kedua, metafora adalah membandingkan dua hal secara langsung. Ada buah hati, bunga bangsa, buaya darat, dan lain-lain. Yang ketiga, hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. Contohnya, kemarahanku sudah menjadi hingga hampir meledak aku. Meledaknya itu adalah hiperbola. Yang keempat, perbandingan atau simile. Perbandingan atau simile adalah gaya bahasa atau majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Laksana, seperti, bagaikan. Yang B, konjungsi atau penghubung. Konjungsi yang digunakan dalam hikayat menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian dalam menceritakan peristiwa. Contoh, pada waktu itu, sebelum, lalu, ketika, selanjutnya, dan lain-lain. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.